mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan, ini sebagian daripada taatnya taat batin, termasuk ibadah batin. Sedangkan bersyukur itu diwajibkan ke setiap orang muslim, dan begitu besar pahala dan faedahnya bagi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru li wala takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Washkuru, bersyukurlah kalian semua li kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau berkufur." Bahkan di dalam selanjutnya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, la azidannakum, maka akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lainnya. Karena apa? Apa itu hakikatnya syukur? Hakikatnya syukur itu diantaranya mengagungkan dan memuliakan kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini artinya kita bersyukur. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, alhamdulillah. Karena ini semata-mata perbuatan baik yang telah dilakukan oleh manusia kepada kita, oleh seorang hamba kepada kita, ini semata-mata gerakannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya perbuatan baik kepada kita seseorang, sehubungan kita tidak dapat membalas kebaikannya kecuali kita bisa membalas dengan ucapan syukur alhamdulillah. Ini udah termasuk ibadah. Terima kasihnya kepada manusia, alhamdulillahnya kepada Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah, di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kepada kita sekalian atas nikmat-nikmatnya yang telah dikaruniai kepada kita. Di antaranya kita jangan jauh-jauh ma'rifat anggota kita yang 7 bisa dijaga oleh Allah. Ini adalah merupakan satu karunia dari Allah yang sampai hari ini kita belum bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tangan, anggota telinga, anggota kaki, mata, hidung, mulut, semuanya sudah diberikan karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini semata-mata karunia. Betapa ironis dan salahnya kalau kita tidak mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita alhamdulillah bersyukur kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama membacakan ratib, tahlil, tahmid. Ini semata-mata karunia dari Allah. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Dan juga orang-orang yang gak bisa datang ke pengajian, alhamdulillah dengan diturunkannya hujan, sehingga dia bisa memegang selimut, bisa ngebungkal kalau kata bisa ngerengkol. Nikmat. Ucapkan alhamdulillah karena kenikmatan yang Allah berikan. Dengan rasa dingin, malas datang ke pengajian, pegang kain, lalu kita selimut. Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Nikmat. Terus kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini saya masih diberikan kenikmatan bisa selimut dengan indah. Karena tidak sedikit orang sampai hari ini walaupun diselimutin tetap dia meriang, panas, dingin. Tapi saya mau selimut ditambah kasih nikmat, alhamdulillah, ibadah. Makanya yang gak bisa datang ke tempat pengajian malam ini, selimut kita ucapkan alhamdulillah juga termasuk ibadah. Ini anggota-anggota kita yang 7 ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan anggota kita, sehingga kita dijauhkan daripada hal-hal maksiat.
dari tubuh anggota kita bisa dijaga daripada hal-hal yang haram, dijaga daripada hal-hal yang sekira-kira makruh, dijaga daripada hal-hal yang Allah tidak sukai, sehingga anggota kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk menempuh jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ucapkan alhamdulillah. Jadi ini adalah bersyukur. Di antaranya bersyukur, alhamdulillah. Hakikat daripada syukur itu di antaranya dikala orang berbuat baik kepada kita. Ada seseorang berbuat baik kepada kita, kita harus tafakur, berpikir bolak-balik, ribuan kali berpikir bagaimana caranya membalas kebaikan seseorang yang telah diberikan kepada kita. Itu udah termasuk bersyukur. Dikala ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, pikirkan bagaimana cara membalas kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, jika ada seseorang yang khianat, jika ada seseorang yang membenci, jika ada seseorang yang kurang suka sehingga mengkhianati kita, jangan pernah setitik pun terlintas di hati kita untuk membalas keburukan yang telah diberikan kepada kita. Itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi ini ibadah itu banyak ucapin alhamdulillah juga udah termasuk ibadah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberikan kesehatan, tangan saya bisa lekuk, bisa kesana kesini tanpa merasakan nyeri otot, sendi-sendi kita sehat. Ini adalah kesehatan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mensyukuri kepada anggota tubuh kita pun termasuk ibadah. Namanya itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberikan kaki dengan sehat, karena tidak sedikit orang yang sudah tidak mampu lagi berjalan, tidak sedikit orang yang tidak mampu lagi tangannya untuk memegang. Namun sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Namun dikala ada sahabat kita, saudara kita yang sampai hari ini kakinya tidak mampu berjalan, tangannya tidak mampu bergerak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kembali agar supaya mereka nanti dapat mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Diberikan mata oleh Allah, nikmat. Mata ditaruhin alis, mata ditaruhin bulu mata. Tujuannya apa? Kalau kita pikir-pikir, kita hayatin. Kalau seandainya mata nggak ada alis, nggak ada bulu mata, hujan itu air hujan muncul ke dalam air mata semua. Cuman dialihin sama alis nih. Kita tafakurin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidung, alhamdulillah lubangnya ke bawah. Coba kalau lubang ke atas. Hujan belum ditandangin. Ini semuanya hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkarunia ini. Namun bagaimana ya Allah, sampai hari ini saya orang yang tidak pernah bersyukur, orang yang kurang berterima kasih. Obat untuk agar supaya kita bersyukur diantaranya, agar supaya kita mengingat akan bersyukur dan selalu bisa mengucapkan alhamdulillah, yaitu kita harus banyak mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa berbicara, semua nikmat anggota aja dulu. Belum sampai nikmat diberikan rezeki, milik rezeki dan sebagainya. Yang kita harus tafakuri minimal nikmat yang Allah berikan dalam tubuh anggota kita. Insya Allah kita syukuri semua. La in syakartum la azidan. Siapa orang yang bersyukur dan banyak berterima kasih akan selalu ditambah-tambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan sampai kita tergolongkan orang yang kufur. Kufurnya kufur nikmat. Kufur nikmat ini yang akan menghilangkan daripada nikmat yang ada. Kufur nikmat itu diberikan sehat, untung ada dokter, untung ada ini, untung di ini. Semata-mata nama Allah enggak ada. Yang padahal semuanya itu adalah syariat, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan ini
rasa syukur ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur, insya Allah sedikit-sedikit kita akan menghargai kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Berkahnya syukur juga kita akan sedikit-sedikit bisa ikhlas di dalam ibadah. Amin ya robbal. Kenapa? Belum sampai kepada tingkatan ikhlas dalam ibadah kalau kita belum mengolah syukur dulu. Banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah, tidak bakalan sampai kita kepada ikhlas kalau kita belum bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah memerintahkan di dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidak diperintahkan kepada kalian semua kecuali illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan di dalam menempuh agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas didasari, diawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sulit ini ikhlas. Kenapa? Mengerjakan ibadah dengan ikhlas itu diantaranya mengharapkan pahala, ganjaran, gajinya gaji akhirat. Ini ikhlas ya. Oleh karena itu mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian hadir dan datangnya kita di tempat ini insya Allah akan membawa berkah. Sepulang kita dari pengajian, apapun yang Allah berikan ini semata-mata dari Allah, semuanya kita ucapkan syukur alhamdulillah. Diberikan juga alhamdulillah, diberikan apa aja alhamdulillah. Ini adalah sedang memuji nama Allah Subhanahu. Dikala pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri alhamdulillah. Insya Allah kalimat alhamdulillah ini ditujukan kepada karunia Allah yang bagus. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semuanya alhamdulillah. Jadi jangan salah bersyukur kita. Jadi jangan salah bersyukur artinya bagaimana? Salah menerapkan kalimat syukur alhamdulillah. Kayak santri banget zaman dulu. Dibilangin anaknya main, Pak Haji, anak lagi main gaplek, astagfirullahaladzim, tapi menang banyak banget Pak Haji, alhamdulillah. Itu salah nerapin alhamdulillah. Waktu keleh astagfirullahaladzim, begitu menang alhamdulillah. Ini alhamdulillah yang salah. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian banyak-banyak kita bersyukur, banyak-banyak berterima kasih. Sudah dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan kenikmatan mata, nikmat makan, nikmat minum, nikmat segala macam, nikmat bisa tidur, nikmat bisa minum segala macam. Insya Allah ini semuanya adalah semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian di pada malam Rabu ini kita selalu senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadah ternyata ada ibadah yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini juga termasuk ibadah. Mudah-mudahan jamaah hadirin sekalian sedikit yang kita bahas dan kita baca pada malam ini selalu senantiasa menjadikan